Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Hari ini kita akan memurojaah surah Asy-Syam ayat 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamud bitaqwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tingkatan membaca Al-Quran. Nah, menurut ulama qiraat, tingkatan membaca Al-Quran itu yang disepakati oleh ulama qiraat ada 4. Nah, yang pertama kemarin Mu'alimah sudah jelaskan. Apa yang kemarin yang pertama? At-tahqiq. At-tahqiq yang pertama. Yang kedua adalah at-tartil. Nah, sekarang yang kedua ini kemarin sudah Mu'alimah jelaskan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tingkatan membaca Al-Quran yang ketiga yaitu at-tadwir. Apa? At-tadwir. Apa itu yang disebut dengan at-tadwir? At-tadwir yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni di pertengahan antara al-hadru dan at-tartil, namun masih bertajwid. Nah, berarti dia membacanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tetapi masih menggunakan tajwidnya. Tajwidnya harus benar. Contoh cara membacanya yaitu contoh cara membaca sesuai tingkatan at-tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, di sini Mu'alimah membacanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan Mu'alimah masih membaca ayat tersebut sesuai dengan tajwidnya. Sebelum kita melanjutkan menghafal Al-Quran,
surah Al-Baqarah ayat 29. Sebelumnya, marilah kita murojaah surah Al-Baqarah 4 ayat terakhir dari ayat 25. Semuanya mengikuti mu'alimah ya. Mulai dari ta'awuz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, sekarang kita akan mencoba menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 29. Caranya dipenggal. Ikuti mu'alimah. Mu'alimah akan membacakan sebanyak 5 kali penggalan ayat. Lalu antum ulangi sebanyak 5 kali. Setelah ayat yang dipenggal diulangi sebanyak 5 kali, kita ulang sebanyak 20 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. 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 Tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat.
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. Sekarang kita akan ulangi sebanyak 20 kali. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat
وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Nah, pada minggu yang lalu Mu'alimah sudah menerangkan tentang greetings atau salam sapa. Ada yang pertama ada namanya perkenalan, salam perkenalan, memperkenalkan diri kita kepada orang lain, sama satu lagi kita mau berpisah dengan orang lain. Nah, sekarang kita masuk materi baru, yaitu kalau dalam bahasa Arab namanya isim tafdil, kalau dalam bahasa Inggris namanya apa namanya? Degree, tingkat. Kalau dalam bahasa Arab besar apa bahasa Arabnya? Kabirun. Kalau lebih besar? Akbaru. Kalau ya akbaru, kabirun, akbaru kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu, namanya degree, tingkat perbandingan, comparison degree. Nah, tapi yang pertama ini comparison itu ada 3, ada positif, ada superlatif, ada satu lagi apa namanya? Ada yang pertama ada positif, komparatif, dan superlatif. Nah, hari ini kita akan belajar dulu yang positif degree. Apa itu positif degree? Menyatakan tingkat yang sama. Misalnya rendah berarti sama rendah. Misalnya si Suci dan Salwa pintar, berarti mereka sama pintar. Kalau si Ain
Si Ain tinggi, berarti dia sama tinggi dengan si Fadilah misalnya ya. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam bahasa Inggris? Misalnya tall. Tall ini artinya apa? Tinggi. Tall ini artinya tinggi. Kalau kita ingin menyatakan kalau bahwa kita itu sama tinggi dengan kawan kita, seperti ini caranya. I am saya sama tinggi dengan, berarti apa yang ditambah di sini kata-kata apa? As tall as, sama tinggi. Oke, misalnya kita masuk contoh yang lain. Smart, apa artinya smart? Apa artinya smart? Smart artinya pintar. Kalau kita ingin menyatakan bahwa Suci as smart as misalnya Fadilah, berarti si Suci ini sama pintarnya dengan si Fadilah, contoh ya. Jadi pola kalimatnya adalah ini namanya subjek, ini to be, s ya, ditambahkan s, ditambahkan ini apa namanya? Kalau smart ini dalam bahasa Inggris namanya adjective, atau kata sifat, ditambahkan s lagi, baru objeknya. Apa tadi? Subjek, to be, ditambahkan s, adjektifnya atau kata sifatnya, s lagi, lalu objek. Apa sih? Kok yang pertama nanti dikasih nama tuh kok pakai is lagi? Ya, Suci is, I am. Dalam bahasa Inggris itu seperti ini ya. Semuanya perhatikan ya. I, you, they, me, Suci, Zidan, and what is your name? Lutfi. Oke, kalau I, to be-nya memakai N. Kalau you memakai R. Kalau she dan he. Kalau they memakai R. R lagi ya. Kalau we R. Kalau Suci is. Kalau Zidan dan Lutfi berarti ada dua orang. Berarti dia memakai R. Kalau she memakai, to-be-nya memakai is. Kalau he juga memakai is. Nah, makanya di sini I am, Suci is. Kalau kamu, contohnya ya, you are, you is, atau you am? You are. Kamu. Kamu, misalnya contohnya beautiful misalnya. You are as beautiful as me. Me maksudnya adalah, nah, kamu sama cantiknya dengan aku. Nah, pola kalimatnya tadi, you ini subjek, ini sebagai apa namanya? To be, memakai as, beautiful as,
penjelasan Mu'alimah tentang degree yang positif. Insya Allah minggu depan kita lanjut degree komparatif dan superlatif. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Akan tetapi, setiap orang memiliki perbedaan. Contohnya, seperti bentuk badan Mu'alimah dengan Mu'alimah Fitri, yaitu Mu'alimah kelas 4A. Badan Mu'alimah lebih besar dibandingkan badan Mu'alimah Fitri. Dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini masuk kepada isim tabdil. Ini contoh kalimatnya, yaitu Mu'alimah Jannah lebih besar dari Mu'alimah Fitri. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung isim tabdil. Dari contoh yang tadi, apakah kalian sudah tahu apa itu isim tabdil? Isim tabdil adalah kata yang memiliki makna lebih atau paling. Kita lihat kembali contoh yang tadi. Mu'alimah Jannah lebih besar dari Mu'alimah Fitri. Ada kata lebih. Lihat yang dilingkari. Pada isim tafdil selalu mengikuti wazan atau pola af'alu. Ingat ya, pola af'alu. Nah, pada isim tafdil selalu memakai pola af'alu. Atau pada isim tafdil ini selalu mengikuti pola af'alu. Sekarang Mu'alimah ingin bertanya, apa bahasa Arab besar? Apakah kalian masih ingat? Ya, bahasa Arab besar adalah kabirun. Kabirun artinya adalah besar. Tadi kita tahu isim tabdil itu kata memiliki kata makna kata lebih. Jadi apabila kalian ingin mengubah besar ini menjadi lebih besar, bagaimana caranya? Yaitu kita mengikuti wazan atau mengikuti pola af'alu. Pola ini ya, af'alu. Caranya yaitu kita tetap buat huruf alifnya, kita tetap buat alif. Terus kita buat huruf kaf, lalu huruf ba. Ini ya, huruf ba. Huruf ya-nya tidak dibuat, langsung ke huruf ro. Nah, ini kan belum kita harokati. Bagaimana harokatnya Mu'alimah? Nah, harokatnya yaitu kita ikuti pola af'alu. Yaitu harokatnya, kalau di af'alu itu ada fathah, sukun, fathah, dhamma. Jadi kita masukkan saja harokat yang ini ke sini. Fathah, sukun, fathah, dhamma. Jadi dia akbaru. Akbaru ini artinya lebih besar. Jadi begini cara kalian apabila ingin mengubah dari kata besar, tapi kalian ingin mengubahnya menjadi lebih besar, maka mengikuti pola af'alu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara membuat kata yang bermakna lebih. Mari kita hafalkan al-mufradat atau kosakata berikut. Kabirun artinya besar.
Akbaru lebih besar. Kabirun, akbaru. Kabirun, akbaru. Kabirun, akbaru. Shogirun artinya kecil. Asgoru lebih kecil. Shogirun, asgoru. Shogirun, asgoru. Shogirun, asgoru. Kathirun banyak. Aksaru lebih banyak. Kathirun, aksaru. Kathirun, aksaru. Kathirun, aksaru. Sahlun mudah. Ashalun lebih mudah. Sahlun, ashalun. Sahlun, ashalun. Sahlun, ashalun. Dhaifun lemah. Adhafu lebih lemah. Dhaifun, adhafu. Dhaifun, adhafu. Dhaifun, adhafu. Setelah menghafal kosakata tadi dan kita sudah tahu artinya, Mu'alimah akan berikan contoh isim tafdil yang ada di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Al-madrasatu akbaru minal baiti. Artinya, sekolah itu lebih besar dari rumah. Di sini ada isim tafdilnya yaitu akbaru. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, isim tafdil yaitu kata yang memiliki makna lebih. Yang kedua, isim tafdil selalu mengikuti pola af'alu. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.